Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa saya ingin berbagi informasi seputar asam lambung Kertanseti buat teman-teman semuanya ya, yang apalagi yang masih awam, yang masih parah, yang masih belum tahu apa itu asam lambung. Semoga saja kalian segera mengerti, bisa belajar untuk mengenai penyakit asam lambung ini, dan semoga kalian tambah membaik, saya juga tambah sehat, kalian juga tambah sehat gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe atau yang pengen mendukung channel ini, gampang, tinggal subscribe. Di bawah ini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis ya, tidak dipungut biaya spesial pun ya, tinggal klik gitu aja, kalian sudah mendukung channel ini ya. Terima kasih. Buat yang suka dengan video-video dari Aslamku ini, yang suka mengikuti, yang suka, pokoknya yang suka lah ya, yang suka dengan channel Aslamku ini, silahkan like di bawah ini ya, karena like juga gratis, tidak dipungut biaya spesial pun. Saya akan membagikan semua tentang asam lambung dan anxiety yang saya alami, yang pernah saya rasakan, pokoknya saya share semuanya ya. Jadi gitu. Langsung saja saya ingin membahas sedikit ya tentang sensasi asam lambung Kertanseti. Seperti biasa, pokoknya saya setiap hari upload video terus, meskipun itu satu, kadang juga 2 hari sekali ya. Ya kalau ada paket data sih saya pasti akan upload terus. Kalau nggak ada ya mau gimana lagi gitu ya. Jadi saya ingin bahas sedikit masalah kencing ya. Kencing, kalian pasti ada yang begitu ya, masalah kencingnya berbusa, ada yang kencing terus, ada yang kencingnya warna kuning, ada yang kencingnya warna bening atau bening ya, kalau putih sih enggak, bening. Ada yang pokoknya kencing, masalah kencing perkencingan itu yang saya alami. Saya memang gini, kalian kencingnya kuning, kalian takut, yuk kencing saya kok kuning gitu ya. Saya juga pernah, saya kencingnya agak kuning banget ya. Ya kalau berbusa sih mungkin ada gelembung-gelembungnya gitu, itu wajar lah ya, wajar. Tapi saat kita anxiety-nya masih tinggi, kecemasan kita masih tinggi, rasa ketakutan dari diri kita itu masih tinggi, pasti kita takut ya. Saya kencing warnanya kuning seperti teh gitu ya, teh gimana gitu ya, pokoknya kuning gitu, pekat. Saya takut, pernah saya takut, loh kencing kok gini, terus ada apa ini, apa saya menjalar, apakah asam lambung itu bisa menjalar. Kita searching ya, di situ muncul penyakit-penyakit yang mungkin kita itu bisa membuat kita itu takut ya, dan kita tambah takut. Akhirnya ke dokter, dicek, katanya cuma asam lambung gitu terus. Itu yang saya alami, dan mungkin kalian juga pernah mengalaminya ya, karena untuk masalah kencing itu kan gini ya, seperti BAB, ada BAB, ada darahnya gitu, kita pasti takut gitu ya. Intinya gitu, kalau kencing kita masih ada yang aneh, itu pasti kita takut. Seketika kita langsung bertanya-tanya. Yang pertama bertanya-tanya biasanya lewat media sosial, bahkan tanya ke Mbah Google. Loh, sebenarnya apakah bagus sih mas tanya ke Mbak Google? Bagus, karena Mbak Google itu tahu semuanya ya. Tapi yang kita maksud, dia belum tentu tahu ya. Jadi gini intinya, kalau kalian pengen yang akurat, biasanya dari ex penderita atau bekas penderita yang pernah mengalami ya, itu akurat ya. Yang paling akurat begitu. Mau kalian ke dokter, mau kalian ke
paranormal, ke orang pintar, itu menurut saya gimana ya, dokter paranormal itu kadang bisa menyembuhkan ya, tapi kadang juga tidak tahu apa yang kita rasakan ya. Kalau kebanyakan, kalau menurut saya ya, kalau masalah asam lambung gertan seti ya, asam lambung gertan seti, kalau kalian ke dokter udah berkali-kali, udah bolak-balik, udah, pokoknya intinya kalian udah bosen lah, intinya sampai bosen sama obat dokter, karena saya juga pernah dikasih obat dokter itu sampai seplastik ya, seplastik besar, bahkan mungkin 1 kardus ada. Pokoknya saya masalah perobatan dokter itu saya sudah pernah, dan dikasihnya ya biasanya ya omeprazol, lansoprazol, ya seperti itulah ya. Terus yang antasida, yang hijau itu seperti Promah itu pasti ngasihnya itu, dan sirup sulcralfat ya, sukralfat ya, sukralfat yang sirup itu, pokoknya itu obat-obat untuk asam lambung ya. Jadi kalau kalian masa udah capek dengan semua itu, kalian coba pelajari mulai sekarang. Kalau kalian belum tahu ya, bagi yang belum tahu, kalau yang udah tahu sih nggak apa-apa, kalian lanjutin terus ya, lanjutin terus, nggak apa-apa kalian nonton video ini diulang-ulang terus, nggak apa-apa ya. Pokoknya kalian pelajari 3 pola hidup sehat dan pantangan-pantangannya, karena semua itu penting ya, semua itu penting. 3 pola hidup sehat dan pantangan-pantangannya itu nomor 1 menurut saya ya. Masalah kalian pengen pakai obat apa, obat dokter atau obat herbal, itu terserah kalian. Yang penting obat itu terus memberikan yang terbaik untuk tubuh kita. Itu kalau misal kalian minum obat atau minum herbal terus kalian malah tambah parah ya, mungkin obat atau herbal itu belum cocok di kalian ya, atau lambung kalian masih apa ya namanya, sensitif ya, seperti apa ya, masih belum bisa menerima seperti herbal atau obat, itu masih belum bisa menerima. Nanti kalau udah agak mendingan ya, nanti kalian pilih herbal, dicoba. Intinya kalian harus dicoba, kalian harus nekat. Saya pun juga nekat. Saya waktu itu saya itu waktu itu gini ya, saya ada yang ngasih tahu, dan dia itu juga ya sakit sama seperti saya ya. Saya coba, apa bener sih, pokoknya omongan orang, apalagi sesama penderita ya, dia yang ngasih saran ke saya itu dia juga belum sembuh total. Itu ada abang-abang cilok ya, besok kita buat video makan cilok lagi. Jadi pokoknya masalah herbal, kalau kalian mungkin yang orang ada gitu ya, kalau orang punya atau orang ada itu mungkin berapapun kalian bayar ya. Kalau misal seperti saya ya, orang nggak punya, udah nggak kerja, nggak punya gitu. Pokoknya susah lah ya untuk, jadi sesuaikan aja. Kalau kalian mampu tanaman yang ada di sekitar kalian ya coba saja ya, disesuaikan aja, nggak usah gimana pokoknya adanya. Misal lidah buaya kan di sekitar kita kan ada ya, ada meskipun nggak banyak, itu ada. Terus daun binaong itu juga ada. Terus apalagi masih ada lagi daun apa itu, pegagan ya, daun pegagan itu ada, kunyit ya, terus temulawak itu kan di sekitar kita kan ada. Jadi kita harus mencobanya, dan kita jangan sampai baru 1 hari 2 hari udahan gitu ya. Soalnya saya waktu itu saya nekat, saya coba sampai 3 bulan, bukan 1 bulan, 3 bulan, karena saya pengen tahu apakah, waktu itu saya pakai lidah buaya ya, lidah buaya itu di depan saya ada lidah buaya.
ya. Waktu itu saya pakai lidah buaya, saya buat jus gitu, tak minum, tak kasih madu, tak minum setiap sehari 2 kali sampai 3 bulan. Itu nggak ada reaksi. Padahal saya nyari lidah buaya itu susah banget. Yang nyari ibu saya, ya. Sampai ibu saya dibela-belain buat nyari lidah buaya untuk anaknya gitu ya. Tapi nggak ada reaksi. Nah, di situ sulitnya nyari yang cocok. Setelah lidah buaya, terus apalagi ya? Saya coba madu dan temulawak, kunyit diiris, direbus, itu juga masih begitu. Udah 2 bulanan kalau itu. Kunyit, temulawak diiris, dikasih madu itu. Dan saya di situ masih mikirnya, pokoknya pikiran saya masih berantakan. Ya, masih berantakan. Masih nggak ada yang menurut saya itu nggak bisa sembuh. Ya. Nggak bisa, ya setidaknya berkurang lah ya. Saya mikirnya gitu, waduh nanti saya kok gini terus ini, apakah saya sampai tua begini terus ya. Tapi di situ saya belajar menghilangkan semua itu ya, menghilangkan semua itu dengan mencari kegiatan apa itu, kegiatan terserah kalian. Kalau ada, pokoknya di sekitar kita kan pasti kalau kita mau nyari kegiatan pasti ada ya. Atau kalian suka bersih-bersih rumah, silahkan bersih-bersih. Kalau kalian suka nanam tanaman, itu juga bagus. Atau kalian suka binatang atau apa, pokoknya semuanya yang kalian suka lakukan saja ya. Yang penting jangan sampai kalian lupa dengan jam makan. Masalah minuman itu jangan sembarangan itu ya. Pola pikir juga tetap stabilkan, meskipun itu sulit, kalian harus stabilkan ya. Ada pikiran nyenggol, pikiran yang anxiety biasanya, waduh nanti kalau saya pingsan di jalan gimana, nanti kalau saya pokoknya mati seketika nanti bagaimana, pokoknya pikirannya nggak karuan-karuan ya. Pikiran yang nggak masuk akal. Untuk kita penderita asam lambung pasti kita seperti diserang gitu ya, tiba-tiba datang pikiran itu, kita takut ya, kita masuk rumah rebahan lagi, nggak apa-apa, itu semua wajar, dilatih lagi. Kalau nanti pikiran itu udah agak-agak reda atau bahkan hilang, kalian buat keluar lagi ya. Soalnya saya juga pernah seperti itu ya, makanya saya buat videonya dan semoga kalian itu paham ya. Jadi itu yang saya alami, dan semoga saja kalian itu paham apa yang saya katakan. Mungkin pembahasan saya itu jelimet ya, atau cara cerita saya itu jelimet ya. Memang saya masalah bicara itu nggak pinter gitu ya, karena saya juga ya nggak pernah bicara masalah. Pokoknya tata bicara saya itu berantakan gitu ya. Tata bicara saya itu berantakan, dan ya mungkin ada teman-teman yang tidak berkenan ya, minta maaf, karena niat saya itu untuk biar kalian itu tahu apa yang pernah saya rasakan, yang pernah saya alami gitu ya. Oke, jadi gitu saja. Terima kasih buat teman-teman semuanya, yang apalagi yang sudah dukung channel ini dengan cara subscribe di bawah ini ya, karena subscribe itu gratis. Silahkan subscribe ya, yang belum subscribe. Saya akan buat videonya terus, khususnya video tentang asam lambung Kertan City terus ya, sampai saya mungkin kalau ada paket data ya saya terus ya. Kalau mungkin nggak ada ya nggak bisa upload gitu ya, karena upload itu kan membutuhkan kuota atau data yang agak besar gitu ya. Jadi ya wajar lah kalau kadang nggak punya paketan atau nggak punya paket data, nggak bisa upload ya, wajar ya. Jadi pokoknya saya usahakan upload terus buat teman-teman semuanya. Tujuannya untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya ya. Pada teman-teman yang masih parah, yang masih awam, yang masih sering mengeluh ya, saya juga sama seperti kalian waktu dulu ya. Jadi semuanya itu nggak apa-apa
ya, sering mengeluh, ya, itu wajar. Saya dulu juga sering mengeluh karena sensasinya luar biasa, ya, sampai kita itu wah sampai nggak sanggup ya. Tapi mau nggak sanggup gimana lagi, soalnya kita yang ngerasain sakitnya lama, diobatin nggak sembuh-sembuh, ya pokoknya gitulah yang namanya asam lambung ketanjeti yang kronis yang saya alami gitu ya. Jadi gitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.